Mau masuk halaman pertama hasil pencarian Google, pengunjung website ribuan setiap bulannya, dan meningkatkan penjualan. Lakukan SEO. Yuk kita bahas sampai tuntas. Halo kaum digital, selamat datang di channel YouTube saya yang membahas topik seputar bisnis, branding, dan digital marketing. Dengan saya, Badia Tarigan, saya akan membagikan apa yang saya dapatkan selama 8 tahun berkecimpung di dunia digital marketing. Saya sangat senang bisa berbagi pengetahuan dengan Anda semua, terutama Anda yang ingin belajar digital marketing ataupun sedang mengembangkan bisnis menggunakan digital marketing. Jadi, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar Anda bisa belajar digital marketing secara lengkap. Ini adalah video seri keempat dari 18 video yang akan kita buat. Topik kali ini adalah Search Engine Optimization atau SEO dalam digital marketing. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas topik metode riset pasar dalam digital marketing. Penting bagi Anda memahami target audiens, tren industri, perilaku konsumen online, serta merancang strategi pemasaran yang tepat. Silahkan klik videonya di sini. Dalam era digital saat ini, keberadaan dan visibilitas online sangat penting bagi bisnis Anda. Salah satu cara untuk meningkatkan visibilitas dan menarik pengunjung ke website adalah dengan melakukan SEO, atau sering disebut dengan Search Engine Optimization. SEO merupakan rangkaian strategi dan teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan peringkat website di halaman pencarian mesin pencari, seperti Google, Bing, Yahoo, dan lain sebagainya. Tujuan dan manfaat SEO dalam digital marketing. Tujuan utama SEO adalah meningkatkan peringkat website di halaman hasil pencarian mesin pencari, sehingga lebih mudah ditemukan oleh pengguna yang mencari informasi atau produk menggunakan kata kunci yang relevan. Dengan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi, website Anda memiliki peluang yang lebih baik untuk menarik organic traffic atau pengunjung yang tidak diperoleh melalui iklan. Pentingnya SEO dalam digital marketing terletak pada beberapa manfaatnya, antara lain, yang pertama, meningkatkan visibilitas online. Dengan menerapkan strategi SEO yang tepat, website Anda dapat muncul di halaman pertama hasil pencarian. Hal ini akan meningkatkan visibilitas online dan membuat website Anda lebih mudah ditemukan oleh target audiens. Contohnya, saya menyediakan layanan Search Engine Optimization di Batam. Setelah melakukan SEO pada website saya, maka hasilnya akan seperti ini. Saat seseorang mencari layanan SEO di Google menggunakan kata kunci jasa SEO Batam, maka website perusahaan saya akan muncul di halaman pertama. Kemungkinan besar mereka akan mengunjunginya dan menghubungi kami. Yang kedua, meningkatkan organic traffic. Dengan peringkat yang lebih tinggi, website Anda akan mendapatkan lebih banyak klik dari pengguna yang mencari informasi di mesin pencari menggunakan kata kunci terkait. Organic traffic ini lebih berharga karena pengunjung website tersebut datang dengan minat dan niat yang jelas. Dari hasil SEO, perusahaan saya mendapat organic traffic dari Google, bahkan ketika saya tidak melakukan iklan online. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan. Ketika website Anda muncul di halaman pertama hasil pencarian, hal ini memberikan kesan bahwa website tersebut memiliki otoritas dan relevansi dengan industri atau topik tertentu. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pengunjung website Anda. Ketika website perusahaan saya muncul di halaman pertama hasil pencarian Google, maka akan lebih dipercaya dibanding website yang muncul menggunakan iklan Google Ads. Yang keempat, efektif dalam jangka panjang. Keuntungan dari SEO tidak hilang begitu saja, bahkan bisa menjadi investasi jangka panjang. Jika website Anda berhasil mendapatkan peringkat yang baik, manfaatnya akan terus berlanjut dalam jangka panjang, bahkan setelah Anda berhenti melakukan optimasi. Riset dan analisis kata kunci. Salah satu langkah penting dalam strategi SEO adalah melakukan riset dan analisis kata kunci. Proses ini melibatkan identifikasi kata kunci yang relevan dengan bisnis Anda dan menganalisis kompetisi serta tren kata kunci yang relevan. Pentingnya riset kata kunci terletak pada kemampuan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna saat mereka mencari informasi menggunakan mesin pencari. Dengan riset kata kunci yang baik, Anda dapat mengoptimalkan konten Anda dengan kata kunci yang relevan dan mengarahkan organic traffic ke website Anda. Yang pertama, identifikasi target audiens.
Pahami siapa target audiens Anda, apa yang mereka cari, dan bahasa yang mereka gunakan saat mencari informasi. Hal ini membantu Anda mengidentifikasi kata kunci yang paling relevan. Pembahasan lengkap tentang metode riset pasar dalam digital marketing sudah kita bahas dalam modul 2. Silahkan klik linknya di sini. Yang kedua, menggunakan alat-alat riset kata kunci. Gunakan alat-alat riset kata kunci seperti Google Keyword Planner, Semrush, Ahrefs, Ubersuggest, atau Moz Keyword Explorer untuk menemukan kata kunci yang populer dan menghasilkan ide baru. Yang ketiga, analisis kompetisi dan tren kata kunci. Periksa kata kunci yang digunakan oleh pesaing Anda dan cari tahu tren dan kata kunci yang sedang banyak dicari oleh konsumen. Hal ini membantu Anda menyesuaikan strategi SEO agar Anda dapat tetap kompetitif. Optimisasi on-page dan off-page. Setelah Anda melakukan riset kata kunci, langkah berikutnya adalah optimasi on-page dan off-page. Optimasi on-page mencakup serangkaian teknik yang dilakukan di dalam website untuk meningkatkan kualitas dan relevansi konten, serta membantu mesin pencari memahami konten Anda. Beberapa teknik optimasi on-page yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, struktur URL yang SEO friendly. Buat struktur URL yang deskriptif dan mudah dimengerti oleh pengguna dan mesin pencari. Contohnya, untuk halaman produk, URL-nya websiteanda.com/produk. Semua produk akan muncul di halaman ini, tentunya menggunakan sistem halaman agar lebih ringan. Halaman produk kecantikan, URL-nya websiteanda.com/produk/kecantikan. Semua produk kecantikan akan muncul di halaman ini. Halaman single produk, URL-nya websiteanda.com/produk/kecantikan/bedak tabur. Dalam hal ini, nama produknya adalah bedak tabur. Yang kedua, penempatan kata kunci. Tempatkan kata kunci yang relevan di judul halaman, meta deskripsi, tag heading, dan konten. Namun, hindari praktik spamming kata kunci yang berlebihan. Yang ketiga, penggunaan heading dan tag HTML lainnya. Gunakan tag heading H1, H2, dan H3 untuk membentuk struktur informasi dan membuat konten lebih mudah dinavigasi oleh pengguna dan mesin pencari. Yang keempat, optimasi gambar dan file multimedia lainnya. Beri nama file gambar dengan kata kunci yang relevan. Gunakan alternate tag yang menjelaskan gambar dan kompres ukuran file gambar agar tidak memperlambat loading website Anda. Selain itu, optimasi off-page melibatkan upaya di luar website untuk meningkatkan otoritas dan reputasi website Anda. Salah satu faktor off-page yang paling penting adalah tautan balik atau backlink. Backlink merupakan link yang berasal dari website lain dan mengarah ke website Anda. Semakin banyak backlink berkualitas yang mengarah ke website Anda, semakin baik peringkat website Anda di mesin pencari. Teknik pemantauan dan pengukuran kinerja SEO. Setelah menerapkan strategi SEO, penting untuk memantau dan mengukur kinerja SEO. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat analitik seperti Google Analytics untuk melacak data kinerja website Anda. Beberapa indikator kinerja kunci yang perlu diperhatikan dalam SEO antara lain. Yang pertama, peringkat di mesin pencari atau search ranking. Pantau peringkat website Anda untuk kata kunci yang ditargetkan dan perhatikan perubahan yang terjadi seiring waktu. Yang kedua, pengunjung website organik atau organic traffic. Amati jumlah pengunjung yang datang melalui hasil pencarian organik dan perhatikan tren peningkatan atau penurunan yang dialami oleh website Anda. Yang ketiga, tingkat konversi atau conversion rate. Analisis tingkat konversi pengunjung menjadi pelanggan atau melakukan tindakan yang diinginkan. Hal ini membantu mengevaluasi efektivitas strategi SEO Anda. Yang keempat, bounce rate. Perhatikan berapa banyak pengunjung yang meninggalkan website Anda setelah melihat satu halaman saja. Bounce rate yang tinggi mungkin menunjukkan ketidakrelevanan atau kekurangan konten Anda. Analisis dan pelaporan hasil kinerja SEO. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemantauan kinerja SEO, lakukan analisis untuk mengevaluasi keberhasilan strategi yang diimplementasikan. Identifikasi area yang memerlukan perbaikan atau perubahan, serta poin yang telah berhasil.
Buat laporan berkala yang berisi informasi tentang perubahan peringkat, peningkatan organik traffic, konversi, dan metrik kinerja SEO lainnya. Laporan ini membantu Anda memahami dampak dari upaya SEO yang telah Anda lakukan dan memberikan panduan untuk langkah selanjutnya. Iklan berbayar atau paid advertising. Selain SEO, iklan berbayar juga menjadi bagian penting dari strategi digital marketing. Iklan berbayar memungkinkan Anda untuk mempromosikan website atau produk Anda dengan membayar untuk tampil di halaman hasil pencarian atau platform perikanan lainnya. Perbedaan antara SEO dan iklan berbayar terletak pada mekanisme dan biaya. Sementara SEO berfokus pada usaha meningkatkan peningkatan secara organik, iklan berbayar memungkinkan Anda langsung muncul di halaman pertama dengan cara membayar. Keuntungan menggunakan iklan berbayar dalam digital marketing meliputi: yang pertama, mendapatkan visibilitas lebih cepat. Dengan iklan berbayar, website Anda atau produk Anda dapat langsung muncul di halaman pertama hasil pencarian dan memberikan visibilitas instan kepada target audiens. Yang kedua, targeting yang lebih tepat. Platform iklan berbayar umumnya menyediakan opsi targeting yang canggih, memungkinkan Anda memilih demografi, minat, dan perilaku pengguna yang ingin Anda jangkau. Yang ketiga, pengukuran dan pelaporan yang akurat. Anda dapat melacak dan mengukur kinerja iklan berbayar dengan tepat, termasuk jumlah tampilan, klik, dan tingkat konversi. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengevaluasi efektivitas kampanye dan mengoptimalkan strategi berdasarkan data yang diperoleh. Jenis-jenis iklan berbayar yang populer antara lain: yang pertama, iklan PPC, pay per click. Iklan ini dibayar berdasarkan jumlah klik yang diterima. Contoh platform PPC yang populer adalah Google Ads dan Bing Ads. Yang kedua, iklan display. Iklan ini ditampilkan dalam bentuk banner atau gambar di website mitra atau jaringan periklanan. Platform iklan display yang umum digunakan adalah Google Display Network atau Facebook Audience Network. Yang ketiga, iklan sosial media. Iklan ini ditampilkan di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau LinkedIn. Iklan sosial media memungkinkan targeting yang sangat spesifik berdasarkan minat dan perilaku pengguna. Pembahasan lebih lengkap seputar iklan berbayar akan kita bahas di video selanjutnya. Strategi menggabungkan SEO dan iklan berbayar untuk hasil yang optimal. Dalam upaya digital marketing yang komprehensif, menggabungkan strategi SEO dan iklan berbayar bisa memberikan hasil yang optimal. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dan dapat saling melengkapi. Dengan menggabungkan SEO dan iklan berbayar, Anda dapat meningkatkan visibilitas secara organik melalui SEO sambil mendapatkan exposure instan melalui iklan berbayar. Selain itu, data dari wawasan yang diperoleh dari kedua strategi dapat digunakan untuk menginformasikan dan meningkatkan efektivitas keduanya. Dalam era digital yang kompetitif, pengenalan SEO dan penerapannya dalam digital marketing menjadi sangat penting. Dengan melakukan riset kata kunci yang cermat, mengoptimalkan website baik secara on-page maupun off-page, memantau dan mengukur kinerja SEO, serta mempertimbangkan pemanfaatan iklan berbayar, Anda dapat meningkatkan visibilitas online dan mencapai keberhasilan dalam pemasaran digital. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang juga tertarik belajar digital marketing. Tuliskan pertanyaan Anda seputar search engine optimization di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab setiap pertanyaan Anda. Salam kaum digital, kaumnya orang-orang kreatif.